semua, apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita jumpa lagi di hari Jumat, waktunya kita untuk ibadah chapel ya. Sekarang siapkan hati dan pikiranmu, duduk yang manis ketika kamu mendengarkan dan mengikuti ibadah. Tidak ada yang sambil bermain ya. Oke semuanya, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih karena pada pagi hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Dari malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami bisa bangun dengan tubuh yang sehat, dengan sempurna. Dan hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sertailah kami dalam ibadah chapel kami pada pagi hari ini. Berikan konsentrasi, jauhkan kami dari segala gangguan yang mengganggu pikiran kami, agar hati kami tertuju hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan 3 buah lagu. Di antaranya yang pertama, Dari Terbit Matahari, Ada Satu Sobatku, dan yang terakhir, Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Yuk kita menyanyikan lagu dengan penuh semangat. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya,
Tak pernah Dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom anak-anak semuanya. Nah, apa kabarnya nih? Miss harap semuanya di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita. Nah, kalian semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo dipersiapkan ya Alkitabnya di rumah, duduk yang manis, duduk yang tenang di rumah, dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini kami boleh kembali mengikuti kegiatan chapel. Tadi kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu, dan sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami agar kami bisa mengikuti, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan firman Tuhan ini Tuhan kiranya boleh bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah lebat dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, mampukan kami untuk bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Ayo dipersiapkan Alkitabnya, dibuka ya di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Kita akan baca bersama-sama ya. Mari kita baca firman Tuhan di 2 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 8. Demikian firman Tuhan. Penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Finish Line ya. Sekarang Miss mau menceritakan dulu nih sebuah cerita tentang Nabi Samuel. Kisah tentang Nabi Samuel ini Miss ambil dari 1 Samuel 12. Nabi Samuel adalah nabi yang sangat taat akan perintah Tuhan. Nabi Samuel sudah melayani Tuhan sedari dia kecil, yaitu sebagai pemimpin Israel. Jadi di sini Nabi Samuel menasehati dan berdoa untuk bangsa Israel. Nah, pada suatu hari bangsa Israel ini berkata bahwa mereka membutuhkan seorang raja. Karena pada saat itu Samuel sudah mulai tua. Jadi mereka berpikir, wah sepertinya kita butuh nih seorang raja. Ya, jadi berdoalah Samuel kepada Tuhan pada saat itu. Dia berdoa, dia mengatakan apa yang menjadi keinginan bangsa Israel. Nah, selama pelayanannya, selama dia memimpin bangsa Israel, Samuel tidak pernah sekalipun berbuat hal yang jahat di mata Tuhan, berbuat hal-hal negatif terhadap bangsa Israel. Jadi dia sungguh-sungguh mengasihi bangsa Israel. Dia sungguh-sungguh melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan terhadapnya. Walaupun bangsa Israel sering melakukan kejahatan di mata Tuhan, sering mengecewakan Tuhan, tapi Nabi Samuel tidak pernah menyerah. Nabi Samuel tetap hidup dalam kebenaran Tuhan dan terus memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa Israel. Ya, jadi walaupun sebentar bangsa Israel sudah mau bertobat, sebentarnya lagi berbuat jahat, tapi tetap Nabi Samuel tetap memperingatkan bangsa Israel. Jika bangsa Israel mau menyembah dan memuji Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyertai. Tapi kalau mereka berbuat kejahatan, pasti akan ada akibat yang akan mereka terima. Seperti pada kisah di 1 Samuel 12 ini, ya walaupun pada saat itu Nabi Samuel sudah sangat tua dan dia pun akan minta diri dari bangsa Israel atau dia tidak lagi melayani bangsa Israel, tapi dia tetap memperingatkan, dia tetap menasihati bangsa Israel. Jadi di dalam pelayanannya dia tetap melakukan yang terbaik ya. Seperti di ayat ke-8 di sana Nabi Samuel mengingatkan kembali bagaimana Tuhan itu sudah menyelamatkan bangsa Israel pada saat itu keluar dari negeri Mesir ya. Mis bacakan ya, ketika Yakub datang ke Mesir dan nenek moyangmu berseru-seru kepada Tuhan,
Maka Tuhan mengutus Musa dan Harun yang membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan membiarkan mereka diam di tempat ini. Jadi Nabi Samuel ingin bangsa Israel mengingat bahwa Tuhan itu sangat baik. Bagaimanapun keadaan bangsa Israel, Tuhan tetap memberikan yang terbaik. Nah, ada juga nih dibilang sama Nabi Samuel di ayat yang ke-20. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, "Jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu." Ya, jadi di sini kita bisa lihat Nabi Samuel ini, ya, dia yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan sedari dia kecil, dia tetap memegang kebenaran firman Tuhan itu walaupun mungkin di sekitarnya itu banyak orang yang tidak benar, ya, tapi tetap dia hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan dia tetap menasehati bangsa Israel, ya, menasehati untuk tetap setia beribadah kepada Tuhan. Walaupun dia tahu bahwa bangsa Israel ini sering sekali berbuat hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Seperti Nabi Samuel yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan sejak dari kecil, dia melayani bangsa Israel, dia memberitakan kebenaran firman Tuhan, menasehati bangsa Israel, walaupun pada saat itu bangsa Israel sering sekali berbuat hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, tapi Nabi Samuel tetap sampai akhir hidupnya, sampai dia tua, dia tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan, dia tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Nah, sama seperti kita juga, seperti kalian, anak-anak STKK yang sudah menerima kebenaran firman Tuhan sejak kalian ada di sekolah ini, bersekolah di sekolah ini. Kalian sudah banyak mendengar firman Tuhan, merenungkan bersama-sama dengan Miss, Mister, dan teman-teman, ya kan? Nah, firman Tuhan itu jangan hanya kalian terima saja. Kalian juga harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga memberitakan, mengabarkan firman Tuhan itu kepada orang-orang di sekitar kalian. Nah, jika kalian mau hidup benar-benar di dalam firman Tuhan, sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan, maka hidup kita akan seperti Nabi Samuel, ya. Pada saat besar nanti, pada saat kalian sudah tua nanti, kalian akan selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan, ya. Bagaimanapun keadaannya, mungkin keadaannya sedang sulit, mungkin di sekitar kalian banyak orang-orang yang hidupnya tidak benar, tapi ketika kalian dari kecil sudah benar-benar hidup dalam Tuhan, maka firman itulah yang akan menguatkan kehidupan kita. Kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan dimanapun kita berada, apapun situasi dan kondisinya. Sehingga di akhir kehidupan kita pun nantinya kita akan mengakhirinya dengan baik karena kita selalu mengandalkan firman Tuhan, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, ingat ya, setiap firman Tuhan yang sudah kalian terima itu harus kalian lakukan terlebih dahulu, ya. Benar-benar kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Karena dengan begitu, orang lain pun bisa melihat perubahan di dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan yang kita terima bisa mengubah karakter kita yang misalnya dulu nih, kita suka ngambek, ya kan, suka berebut bermain dengan teman-teman. Nah, ketika kita sungguh-sungguh menerima firman Tuhan, sungguh-sungguh merenungkan dan berdoa kepada Tuhan, meminta tuntunan Tuhan untuk dimampukan melakukan firman Tuhan ini, maka akan ada perubahan di dalam kehidupan kita. Kita akan jadi anak yang lebih sabar, kita akan mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana ya caranya untuk memberitakan firman Tuhan itu? Kalian bisa melakukannya dengan hal-hal yang sederhana. Contohnya seperti berbuat baik kepada orang-orang sekitar kita, menolong mereka yang kesusahan, ya kan? Menasihati mereka ketika mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tapi ingat, menasihatinya harus dengan penuh kasih dan kesabaran. Selain itu bisa juga dengan menceritakan berkat-berkat Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan yang kalian rasakan dari Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jadi itu akan menjadi berkat buat orang lain dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Nah, demikianlah firman Tuhan yang bisa Miss bagikan hari ini kepada kalian.
Kiranya firman Tuhan ini benar-benar bisa kalian renungkan nanti di rumah dan kalian akan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman Tuhan-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Tuhan, mampukan kami untuk kami bisa hidup seperti Nabi Samuel yang sampai pada hari tuanya dia tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, dia melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan biarlah Tuhan kiranya kami juga boleh hidup seperti itu Tuhan. Sedari kecil kami sudah mendengarkan, kami sudah merenungkan firman-Mu, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk bisa memberitakan kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada, dalam situasi apapun, karena kami tahu Tuhan, hanya firman-Mu yang bisa menuntun kehidupan kami, hanya firman-Mu yang bisa mengubahkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Berkatilah sepanjang hari ini Tuhan, apapun kegiatan yang akan kami lakukan, biarlah kiranya Tuhan menjaga, melindungi, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, terima kasih anak-anak semua sudah mengikuti chapel hari ini dengan baik. Sampai bertemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.